Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas karunia-Nya kelompok kami dapat menyelesaikan susunan tugas dari mata kuliah Matematika Bisnis dengan materi kelanjutan diferensial fungsi sederhana dengan sumber dari Yulianto H 2024 terkait Matematika Bisnis 2 Si Junjung Sagu Sental Indonesia dengan anggota kelompok kami yaitu Vika Puspita dengan NIM 612510359, Deva Yunita 612251032, Revi Febrianda 612251038, Nurul Fajri 612251037, lalu Siti Khadijah 61225103332, Suhaila 612251031, saya sendiri Nur Aliyah 612251035. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Ita Lestari SEMAK yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiskusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang elastisitas. Elastisitas adalah persentase perubahan suatu variabel akibat adanya perubahan dari variabel lainnya. Secara sederhana, elastisitas itu mengukur seberapa peka atau sensitif suatu variabel ekonomi merespon perubahan yang terjadi pada variabel di sekitarnya. Nah, jadi ada tiga elastisitas utama, yaitu yang pertama, elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Selanjutnya yaitu elastisitas permintaan. Nah, elastisitas permintaan ini mengukur seberapa sensitif jumlah barang yang diminta oleh konsumen apabila terjadi perubahan pada harga barang tersebut. Nah, jadi elastisitas permintaan ini tuh sama dengan turunan fungsi QD terhadap P dikali dengan P per QD. Selanjutnya ada sifat-sifat elastisitas permintaan. Yang pertama ada permintaan elastis lebih dari satu. Sangat peka terhadap perubahan harga. Contohnya adalah barang-barang mewah. Jika harga akan naik sedikit, konsumen akan langsung mengurangi jumlah pembelian dalam jumlah yang besar. Dan yang kedua ada permintaan inelastis, kurang dari satu. Kurang peka terhadap harga, perubahan harga hanya membawa pengaruh yang kecil terhadap jumlah barang yang diminta. Contohnya, barang kebutuhan pokok seperti beras. Yang ketiga ada permintaan uniter sama dengan satu. Perubahan harga berbanding lurus atau sebanding dengan perubahan jumlah permintaan. Kita lanjut ke contoh soal. Jadi, fungsi permintaan suatu barang adalah Q sama dengan 25 dikurang 3P kuadrat. Tentukan nilai elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Nah, jadi yang pertama kita mencari turunan pertama fungsi Q, yaitu fungsi permintaan Q sama dengan 25 dikurang 3 P kuadrat, kita turunkan terlebih dahulu terhadap P sehingga didapatkan hasil turunannya yaitu minus 6P. Lalu kita masukkan ke dalam rumus elastisitas yaitu minus 6P dikali dengan P per 25 dikurang 3P kuadrat. Sekarang kita substitusikan atau masukkan nilai P sama dengan 5 ke dalam rumus tadi. Menjadi minus 6 dikali 5. Dikali dengan 5 per 25 dikurang 75. Hasilnya adalah minus 30. Kemudian dibagi minus 50 sehingga mendapatkan hasil akhirnya adalah 3. Karena nilai elastisitas permintaan yang didapatkan sebesar 3, di mana 3 itu lebih besar daripada 1, maka sifat permintaannya termasuk ke dalam kategori elastis. Selanjutnya adalah elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ini tuh mengukur seberapa besar respon atau kepekaan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual di pasar ketika terjadi perubahan harga tersebut. Nah, jadi rumus utamanya yaitu elastisitas penawaran itu sama dengan turunan fungsi QS terhadap P dikali dengan P per QS. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Diketahui fungsi penawaran QS sama dengan min 200 ditambah 7P kuadrat. Nah, tentukan nilai elastisnya penawarannya pada tingkat harga P sama dengan 10. Nah, jadi turunan pertama dari QS terhadap P adalah 14P. Jadi kita akan masukkan ke rumus. Untuk penawaran, fungsi turunannya adalah 14P. Saat kita masukkan nilai P sama dengan 10. Rumusnya menjadi 14 dikali 10. Dikali dengan 10 per minus 200 ditambah 700. Hasilnya adalah 140 dikali 10, lalu dibagi 500. Dan kita dapatkan nilai akhirnya adalah 2,8. Jadi sifatnya itu adalah elastis karena nilainya lebih dari 1.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas produksi. Elastisitas produksi atau dengan lambang seperti bentuk NP, yaitu persentase perubahan output akibat perubahan input. Rumus elastisitas produksi sebagaimana yang diterapkan di PowerPoint. Lalu, elastisitas produksi merupakan elastisitas produksi yang dengan lambang NP tersebut dengan persentase perubahan output akibat perubahan input. Maka lambangnya inelastis NP kurang dari 0, input naik dan output naik lebih kecil dengan uniter NP to input output naik 1%. Contoh soalnya dengan produksi fungsi produksi P sama dengan 6 kali X kuadrat kurangi X kuadrat dengan rumus di bawah ini. 2. Biaya marginal dan penerimaan marginal. A. Biaya marginal besarnya biaya yang harus ditambahkan apabila jumlah produksi ditambah 1 unit. Rumus biaya marginal yaitu sebagai berikut. MC sama dengan TC pangkat 1 sama dengan DC per DQ. Dan MC minimum jika MC pangkat 1 sama dengan 0. Contoh soal. Misalnya, biaya total dalam kurung TC sama dengan F dalam kurung Q pangkat 3 dikurangi 3 Q pangkat 2 tambah 4 Q tambah 4. Biaya marginal dalam kurung MC sama dengan TC pangkat 1 sama dengan 3 Q pangkat 2 dikurangi 6 Q tambah 4. Pada tingkat produksi atau penjualan, berapakah biaya marginal menjadi minimum? Berapa besarnya biaya marginal minimum tersebut? Penyelesaian. 3 Q pangkat 2 tambah 6 Q tambah 4 tambah 3 dalam kurung 1 pangkat 2 dikurangi 6 dalam kurung 1 tambah 4 sama dengan 6. Akan melanjutkan materi tentang penerimaan marginal. Penerimaan marginal merupakan besarnya tambahan penerimaan apabila jumlah produksi atau barang yang terjual bertambah 1 unit. Rumus penerimaan marginal sebagai berikut. MR sama dengan TR pangkat 1 sama dengan DR per DQ dan TR minimum jika MR sama dengan U, di mana MR penerimaan marginal, TR penerimaan total, R penerimaan, dan Q jumlah barang. Misalnya, fungsi permintaan suatu barang P sama dengan 16 dikurang 2Q, berapakah besarnya penerimaan maksimum? Penyelesaiannya, fungsi penerimaan total yakni TR sama dengan P bintang Q sama dengan 16 dikurang 2 dalam kurung Q sama dengan 16Q dikurang 2Q pangkat 2. Penerimaan marginal sama dengan TR pangkat 1 sama dengan 16 dikurang 4Q. TR akan maksimum jika MR sama dengan O, 16 dikurang 4Q sama dengan O, 4Q sama dengan 16, Q sama dengan 4. TR maksimum sama dengan 16Q dikurang 2Q pangkat 2 sama dengan 16 dalam kurung 4 dikurang 2 dalam kurung 4 pangkat 2 sama dengan 32. Jadi, besarnya permintaan total maksimum Rp32. Definisi utilitas marginal adalah tambahan kepuasan yang diperoleh seorang konsumen ketika mereka menambah konsumsi barangnya sebanyak 1 unit. Jadi dalam bisnis kita tidak hanya menghitung biaya dan keuntungan, tapi juga psikologi kepuasan konsumen.
Secara matematis, fungsi MU diperoleh dari turunan pertama fungsi kepuasan total atau total utility. Bisa disebut U. Rumusnya adalah MU atau marginal utility sama dengan U aksen sama dengan DU per DQ. Ada hukum ekonomi yang menarik di sini, yaitu hukum Gosen 1. Hukum ini menyatakan bahwa jika kita mengkonsumsi suatu barang secara terus-menerus, awalnya kepuasan total kita itu U memang naik, tapi tambahan kepuasan MU lama-kelamaan akan semakin menurun. Contoh gampangnya misal kalau teman-teman sedang haus setelah olahraga, terus punya satu gelas boba. Satu gelas boba itu pas diminum itu rasanya misal enak banget. Nah, itu berarti MU-nya tinggi. Lalu misal gelas keduanya itu cuma enak, tapi misal di gelas kelima atau keenam itu bikin kekenyangan atau enak. Itu artinya utilitas marginalnya sudah turun atau bahkan bernilai negatif. Itu kepuasan total konsumen atau U akan mencapai titik paling maksimum tepat ketika nilai kepuasan marginalnya sudah menyentuh angka 0 atau MU sama dengan 0. Mari kita bedah contoh soalnya ya. Contoh soalnya U sama dengan F dalam kurung Q sama dengan 90Q sama dengan 5Q pangkat 2. Maka kita harus cari dulu fungsi marginalnya atau MU-nya dengan menurunkan fungsi U. Turunan dari 90Q adalah 90 dan turunan dari 5Q pangkat 2 adalah 10Q. Maka kita dapat persamaan MU sama dengan 90 dikurangi 10Q. Karena syarat utilitas maksimum adalah saat MU sama dengan 0, maka kita masukkan ke persamaan 90 dikurangi 10Q sama dengan 0. Kita turunkan 10Q dan 90-nya. Jadi 10Q sama dengan 90. Q-nya itu 90 bagi 10 adalah 9, maka Q sama dengan 9 unit. Artinya konsumen akan mencapai kepuasan paling puncak kalau dia mengkonsumsi tepat 9 unit barang. Terakhir, untuk tahu berapa sih nilai kepuasan maksimumnya, kita substitusikan dulu kembali angka Q sama dengan 9. Ini ke fungsi utama U di awal tadi ya. U maksimum sama dengan 90 dalam kurung Q dikurangi 5 dalam kurung Q pangkat 2. Nah, kita ganti dulu Q-nya jadi 9. Maka U maksimum sama dengan 90 dalam kurung 9 dikurangi 5 dalam kurung 9 pangkat 2. U maksimum sama dengan 90 dikali 9 sama dengan 810. Lalu 5-nya turun, terus 9 pangkat 2 itu 81. Jadi U maksimum sama dengan 810 dikurangi 5 dalam kurung 81. Lalu U maksimum sama dengan 110. 5 kali 81 itu 405. Jadi 810 dikurangi 405, hasilnya itu 405. Jadi kesimpulannya, tingkat kepuasan tertinggi yang bisa dirasakan konsumen tersebut adalah sebesar 405 pada tingkat konsumsi 9 unit barang. Terima kasih, sekian penjelasan dari bagian utilitas marginal. Produk marginal, produk tambahan yang dihasilkan dari suatu unit tambahan, faktor produksi yang digunakan secara matematis. Fungsi produk marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi produk total. Jika fungsi produk total dinyatakan P sama dengan F dalam kurung X, di mana P adalah jumlah produk total dan X adalah jumlah masukan. Contohnya, yang pertama, jika menambah satu pekerja membuat produksi naik dari 50 menjadi 60 barang. Yang kedua, maka produk marginalnya sama dengan 10 orang. Secara sederhana itu, produk marginal menunjukkan seberapa besar tambahan output akibat tambahan input. Rumusnya MP sama dengan P pangkat 1 sama dengan DP per DX. MP itu
produk marginalnya, V pangkat 1 itu turunan pertama dari fungsi produksi. dP per dx sama dengan perubahan produk terhadap perubahan input, yang artinya produk marginal diperoleh dari turunan pertama fungsi produksi total. Contoh fungsi produksi, P sama dengan F dalam kurung X sama dengan 9X pangkat 2 min X pangkat 3. Nah, yang ditanyanya itu berapa produk marginalnya sama kapan produksi maksimum terjadi. Nah, karena produk marginal adalah turunan pertama, maka MP sama dengan F1 F pangkat 1 sama dengan 18X min 3X pangkat 2. Nah, karena produk marginal adalah turunan pertama, maka MP sama dengan P pangkat 1 sama dengan 18X min 3X pangkat 2. Jadi, fungsi produk marginalnya adalah MP sama dengan 18X min 3X pangkat 2. Produksi maksimum terjadi saat F pangkat 1 sama dengan 0, maka 18X min 3X pangkat 2 sama dengan 0. Nah, difaktorkan 3X sama dengan 6 min X sama dengan 0. Yang didapat itu X sama dengan 0 dan X sama dengan 6. Karena maksimum terjadi di X sama dengan 6, itu maka F dalam kurung 6 sama dengan 9 dalam kurung 6 pangkat 2 min 6 pangkat 3 sama dengan 108. Jadi, produksi maksimum sama dengan 108 unit. Nah, MP maksimum dicari dari turunan kedua. Dalam kurung MP pangkat 1 sama dengan 18 min 6X. Lalu disamakan dengan 0. 18 min 6X sama dengan 0. Maka X sama dengan 3, artinya produk marginal maksimum terjadi saat X sama dengan 3. Nah, kesimpulannya itu, produk marginal adalah tambahan output akibat tambahan input. Produk marginal diperoleh dari turunan pertama fungsi produksi. Pada soal fungsi produksi, P sama dengan 9X pangkat 2 min X pangkat 3. Produk marginalnya MP sama dengan 18X min 3X pangkat 2. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu ada keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum adalah tingkat produksi yang memberikan keuntungan atau kerugian maksimum yang dapat diteliti dengan pendekatan diferensial. Rumusnya yaitu Pi sama dengan TR dikurang TC. TR adalah penerimaan total dan TC adalah biaya total. Adapun contoh soalnya yaitu misalnya diketahui fungsi berikut. Fungsi penerimaan TR sama dengan 2Q pangkat 2 ditambah 1000 Q. Fungsi biaya total TC sama dengan Q pangkat 3 dikurang 59 Q pangkat 2 ditambah 2000. Berapakah tingkat keuntungan maksimumnya? Penyesalannya yaitu Pi sama dengan TR dikurang TC sama dengan min 2 Q pangkat 2 ditambah 1000 Q dikurang Q pangkat 3 dikurang 59 Q pangkat 2 ditambah 1315 Q ditambah 2000 sama dengan min Q pangkat 3 ditambah 57 Q pangkat 2 dikurang 315 Q dikurang 2000. Agar keuntungan maksimum, maka Pi pangkat 1 dikurang 0. Pi pangkat 1 sama dengan min 3 Q pangkat 2 ditambah 114 Q dikurang 315 sama dengan 0. Di kebawahnya yaitu ada
min Ki pangkat 2 ditambah 38 Ki dikurang 105 sama dengan 0. Min Ki tambah 3 Ki dikurang 35 sama dengan 0. Ki 1 sama dengan 3 dan Ki 2 sama dengan 35 dan Pi pangkat 11 sama dengan min 6 Ki ditambah 114. Pada Ki sama dengan 3, Pi di pangkat 11 sama dengan min 6 Ki ditambah 114 sama dengan min 6 3 ditambah 114 sama dengan 96 lebih besar dari 0. Berarti pada Ki adalah 3, maka kerugian akan maksimum. Pada Ki sama dengan 35, Pi 11 sama dengan min 6 Ki ditambah 114 sama dengan min 3 dikali 3 sama dengan plus 114 sama dengan min 96 lebih kecil dari 0. Berarti pada Ki sama dengan 35, maka keuntungan akan maksimum. Untuk cara lainnya ada Pi sama dengan min Ki pangkat 3 ditambah 57 Ki dikurang 315 dikurang 2000 sama dengan tanda kurung min 35 pangkat 3 ditambah 57 dikali 35 pangkat 2 dikurang 315 dikali 35 dikurang 2000 sama dengan 13.925.